Tapi hubungan lo sendiri sama Syakir gimana? Baik, masih komunikasi, dia masih ketemu keluarga terakhir. Tapi mungkin karena memang kita sama-sama sibuk ya, jadi kalau kita ngechat juga balesnya ya lama gitu. Ya bisa 6 bulan lah gitu. Oke sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Usman dan hari ini sudah bersama Zikri Daula. Halo Bang. Oh, gila. Thank you udah main ke lokasi syuting gue nih. Aduh, ini narasumber yang susah banget jadwalnya. Dari Tidak, guys. dari Bukan gue yang susah. Dari tahun kemarin nih, Pik, ya. Kita ini ya, hubungin Syakir cuman lagi kemarin. dari tahun kemarin. Oh iya ya. Dari tahun kemarin hubungin. Tapi sebenarnya dia kesini bukan gue sebenarnya. Enggak, itu namanya qadarullah. Iya, Sudah jodohnya Oke, ketemu sama Zikri. Jadi gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi apa sih kesibukan lo sekarang ini? Ini gue lagi syuting setiap hari buat sinetronnya Antv. Lancar ya? Lancar. Gimana kabar lo? Ya sehat, alhamdulillah. Masih dikasih sehat lah, rezeki apa, bersyukurlah pasti. Iya. Apalagi kan sempet rame banget kan kemarin. Iya. Lu sendiri gimana tuh nanggepin pemberitaan yang ramai kemarin itu loh? Kalau nanggepin pemberitaan, gue pasti orang yang introspeksi diri ya. Maksudnya gue lihat, oke, yaudah gue salah. Silakan hujat gue. Mau gue bilang keadaan sebenarnya gimana pun kan orang melihat pasti dari luarnya, medianya apa segala macam, pasti orang tidak akan percaya. Jadi mending gue keep sendiri. Dari dulu gue gitu kok. Tapi kan gitu. gini loh, lo keep sendiri, tapi kan orang-orang harus tahu gitu loh. Setidaknya at least lo sedikit tuh ngomong sebagai pembelaan gitu kan. Enggak, nah itu dia. Gue kesel juga sama diri gue. Gue orangnya nggak butuh pembelaan dari orang ya. Karena menurut gue nanti ketika kalian tahu aslinya, untungnya buat kalian apa, ruginya buat kalian juga apa. Gitu. Gue mikirnya, ya udah kalau mau hujat gue yang kalian lihat karena ini gitu. Ya yang baiknya nggak perlu gue tunjukin karena menurut gue ya kalau lo emang dari awal nggak suka gue, ya mau gue tunjukin sebaik apapun juga lo nggak bakal suka gue. Tapi orang yang suka gue, mau gue buruk juga tetap suka kan. Pemberitaan kemarin udah habis itu lo udah santai-santai aja nggak terlalu. Udah santai aja. Tapi lo orang ini gak sih kayak baper atau kepikiran gitu gak sih? Pasti hari pertama kedua doang gue biasanya gitu. Tapi gue kumpulin sesingkat-singkatnya. Gue harus oke, hari ini gue stres atau apa atau kepikiran baper, ya udah gue 2 hari ini aja, besok jangan. Udah mulai starting hari ketiganya tuh walaupun ya pasti masih ada nyisa, tapi kikis pelan-pelan. Jangan sampai lama banget. Gue orangnya gitu karena gue nggak mau hidup gue terganggu yang padahal ada hal lain di luar sana positif yang gue lakuin, harusnya gue bisa capai gitu. Dengan cuma stres doang, gue dapet pikiran beban doang, ngapain? Oke, nah gitu. Dengan kejadian itu, keluarga lu sendiri gimana tuh? Ya keluarga pastinya awalnya kecewa apa kalau taunya dari media sekian. Tapi kan namanya anaknya, gue cerita gimana sebenarnya ya. Akhirnya tenang sih keluarga gue gitu. Iya, karena keluarga lo lebih percaya sama anaknya lebih dong. percaya sama gue dong, pasti. Namanya keluarga dimanapun ya, pasti. Tapi emang media itu emang Aduh, emang media tuh ngegorengnya kadang, ya kita mau gimana juga ya. Dia udah naik. Iya, contohnya gue aja. Contohnya gue netizen yang kemakan berita. Gitu ya. Oh iya. Ini si Zikri Daula ini brengsek emang dia bilang gitu. Baru kasus kemarin, sekarang udah ada kasus lagi nih, gue bilang gitu kan. Iya kan, udah gini. Aduh, gue bilang gitu. Gue sebagai netizen ya kan. Bener kan? Gue nggak salah wajar dong. Wajar. Gue kenal sama adik lo doang, Syakir kan. Berarti lo udah berdamai lah ya. Iya, udah sangat amat berdamai lah. Efeknya apa sih dengan ada beritaan itu kalau? Ya pasti ya, namanya kita di dunia entertain kayak gini ngefek lah ke kerjaan apa segala macem. Ngaruh lah pasti. Karena kita yang dijual image terus kan, orang nggak peduli aslinya kita. Orang peduli image-nya kita gimana ya kan. Gitu. Makanya suka netizen tuh suka jangan suka kaget lah kalian kalau tiba-tiba artis
narkoba apa segala macam, image ini nggak nyangka. Itu kan komen yang paling template dari netizen, nggak nyangka. Oke, tugas kalian tuh jangan ngurusin hidup artis, karena artis semua tuh penipu guys. Iya. Iya, yang ditampilin tuh belum tentu aslinya. Betul, gitu. Apa yang ditampilkan di sosial media tuh tidak seperti yang aslinya. Oke, tadi ada image ya, ini menarik banget ya. Seberapa penting sih image buat lu? Nih gue nanya ke lu pribadi, ke Zikri pribadi. Image itu seberapa penting? Buat gue nggak penting-penting banget. Buat gue ya, karena ya image di mata orang kayak gitu, tapi ya di mata keluarga gue, teman, sahabat, rekan kerja yang udah kenal gue, tahu gue aslinya kayak gitu, ya pasti mereka nggak percaya dan lebih percaya gue kan. Yang udah tahu gue lah, pokoknya intinya udah gue nggak ambil pusing image gitu. Berarti menurut gue, kalian kalau lihat apapun di sosial media, baik berita artis, berita pemerintah, apa segala macam tentang negara, ambil baiknya, buang buruknya, dah gitu aja. Berarti lu adalah tipe orang ya, ya gue nggak terlalu image gue di sosial media, yang penting keluarga gue dan orang-orang terdekat gue tahu bagaimana gue sebenarnya. Udah amat lah image gue, gitu. Kalian mau suka silahkan, nggak juga apa-apa. Kok sangat berbeda sekali ya? Berbeda sekali dengan siapa? Adalah. Adik Syakir Daulay. Oh iya, memang baik banget guys. Makanya tirulah dia. Ambil baiknya dari dia, jangan dari gua nggak baik. Berapa gue lihat kan lo foto nih, lo foto di foto keluarga itu tidak ada Syakir. Itu kenapa? Mungkin lagi sibuk sih emang dia, tapi emang dia lebih mobilitasnya lebih tinggi dari gua, lebih sibuk. Ya gitulah yang gua tahu ya. Jadi memang dia jam-jamnya tuh udah ada terus, memang sibuk banget kayaknya, memang gitu. Tapi hubungan lo sendiri sama Syakir gimana? Baik, masih komunikasi, dia masih ketemu keluarga terakhir, tapi mungkin karena memang kita sama-sama sibuk ya, jadi kalau kita ngechat juga balesnya ya lama gitu. Ya bisa 6 bulan lah gitu. Gitu. Ya, tapi memang gue berharapnya positif thinkingnya kan, memang dia lagi ada sesuatu yang dia capai, nabung mungkin buat orang tua atau apa yang kita nggak tahu gitu. Siapa tahu memang dia ada sesuatu yang pengen dia wujudin buat keluarga, buat orang tua, buat dia juga gitu. Iya, bener sih. Gue dukung aja sih. Tapi lo sebagai abangnya ngedukung ya apapun yang dia lakukan ya? Apapun yang gue dukung lah. Ya udah kalau gitu lo follow dong. Apa? Lo follow lah. Lah, gue follow Syakir. Oh, udah follow? Udah follow dong. Iya. Aman ya, tapi follow nggak follow tuh menurut gua bingung juga, orang minta follow back apa sih macam. Nah emang abis ini kalau gua unfollow lu, kita nggak berteman. Iya sih, benar. Kan tidak. Jadi memang gitu. Ya masalah follow-followan aja itu bisa menjadi masalah besar buat netizen. Masalah besar. Iya kan. Contohnya kayak gua juga pernah dulu kepencet kan, lo tau kan kepencet unfollow sahabat gua sendiri. Iya, gua juga pernah kepencet kan. Pasti seru. Ih, rame. Wah, ada apa nih? Masalah apa nih? Padahal kepencet. Iya. Ini kok rame, gue bilang gitu kan. Oh ya Allah, kepencet gue bilang gitu kan. Aduh, iya. Emang suka gitu, mungkin gue kepencet juga kemarin. Tapi nggak kepencet lagi sampai sekarang. Gak tahu dulu. Kembali. Tapi apa sih yang menjadi keresahan lo sekarang ini? Apa? Dalam ya setelah kasus lo dengan hidup, dengan keluarga juga. Pastinya gue hanya ingin menjaga keluarga gue, terutama ibu gue nggak mikir dan nggak stres lah anaknya kenapa-napa lagi gitu. Ya paling gue jaga keluarga gue aja sih, image keluarga gue. Jadi keluarga gue sekarang udah tahu apapun yang terjadi di luar sana, ada berita apa pasti mereka tuh nggak telan sama sekali, nanya gue langsung dulu gitu. Iya. Ya soalnya kan kalau gue perhatiin dari keluarga lo, yang paling banyak pemberitaan kan lo, bener gak? Paling banyak apa? Pemberitaan, iya. Iya kan, bener kan. Makanya mungkin di sini untuk nanganin pemberitaan itu gitu loh. Nanganin? Iya. Ya mungkin cara gua nanganin dengan tidak nanganin kali ya gitu. Menurut gua gitu, karena kalau gua nanganin pasti berita makin besar, makin apa gitu. Jadi ya gua suruh ini aja lah, orang-orang urus lah kalau ada apa-apa, menurut lo baiknya gimana. Tapi gua pasti nanya saran keluarga dulu. Dan keluarga gue udah pasti sepemikiran sama gue, udahlah nggak usah di up lagi gini. Nah kalau kakak lo sendiri itu gimana biasanya? Kalau kakak gue, karena mungkin kakak gue cewek ya, jadi dia udah mama juga, jadi greget dia pengen gue bales. Tapi kalau teman gue, circle gue yang
sehat nih, yang cowok-cowok pasti semuanya sama bilang udah nggak usah tanggepin ini apa segala macem, ntar juga hilang sendiri kan, lo fokus aja sama hidup lo juga, orang ntar ini kok lihat hidup lo gimana ke depannya juga gitu. Iya sih kan, sebagai kakak ya kan, contohnya kayak kemarin lo kan ada tuh momen dimana yang lo tuh kayak dibully gitu kan, pasti kakak lo kan akan greget banget kan. Iya pasti. Akhirnya gimana sih, nggak terbukti kan? Iya, tidak terbukti memang. Tidak terbukti seperti itu kan? Iya. Ya walaupun gua tahu versi aslinya. Dan ya intinya kalau keluarga gue ya selalu bilang ya terserah di luar mau ngapain, yang penting jangan jadi pemberitaan gitu aja. Jadi gue paling lebih waspada itu aja. Oh berarti lu sekarang jadi jauh lebih waspada ya? Jadi jauh lebih hati-hati lah ya? Iya, makanya wartawan mau nyamperin mau ini kan setiap hari pasti ngechat ya kalau lagi itu. Gue nggak mau, walaupun mereka bilang enggak, kita nggak mau gosip ya, gue nggak mau, biarin aja netizen telen-telen yang mereka lihat aja. Oh. Iya dong, kalau mereka yang hujat gue ya pahala mereka juga kadang buat gue ya kan. Iya dong. Iya benar. Iya dong, kita dikatain orang, dicaci maki orang, ya kita dapat pahalanya mereka lah. Berarti lu bukan tipe yang verifikasi ya? Iya, gue pasti selalu cari positifnya lah, gitu. Ini ada pengen gue tanya ini, kayak kasus lo yang kemarin itu kan, yang lo setelah divorce apa segala macam gitu ya. Itu lo gimana sih hadepinnya gitu loh? Lo secara pribadi gitu loh. Kemungkinan kalau gue di posisi lo, gue nggak tahu dia harus bagaimana gitu loh. Ya gue ngadepinnya dengan ini aja ya. Tenangin diri gue tuh bukan yang mikirin stres. Gue cari aktivitas. Kalau gue gitu, cari aktivitas yang bisa bikin gue lupa, ya gue introspeksi, oh gue nggak boleh kayak gini lagi belakangan gitu-gitu. Ya ngadepin dengan tenang aja sih. Gue orang yang selalu berusaha tenang, nyari positifnya, karena kalau gue udah nyari positifnya dan positifnya ketemu, gue udah nggak stres lagi gitu. Karena kalau namanya orang kena masalah kan pasti mikir, nanti gimana ya kalau begini, nanti gimana ya kalau gini. Kalau gue rubah, gimana ya kalau gue lakuin ini aja, gue alihin, gue begini gitu aja. Pasti lo ada dong rasa kayak dendam, marah, kesel. Enggak sih, gue murka gitu pasti ada dong. Enggak sih. Namanya pertemuan, perpisahan, masalah apa segala macam itu terjadi, mungkin udah jalannya, mau kita ngindar kayak apa, kalau itu udah jalan garis takdirnya, kita nggak bisa tiba-tiba belok kan. Gitu ya, menurut gua ya udah, gua terima, nggak dendam, maafin, itu lebih baik lah. Oke, lu bisa seikhlas itu ya. Ada gak sih kayak misalkan kan masalah kemarin itu kan yang lo hadapin itu kan, kalau gue nariknya ke gue kan, kita kalau melihat masalah kan kita tarik ke diri kita sendiri ya. Lu ada gak sih kayak misalnya marah sama keadaan atau nauzubillah kayak marah sama Allah gitu loh, kok begini sih jalan hidup gue gitu, mengeluhkan gitu loh. Gue bukan menyalahkan Allah ya, gue cuma bilang kok gue dikasih berat banget gini ya kadang gitu kan. Tapi gue lihat akhirnya gue akhirnya traveling terus. Setiap gue kena masalah pasti gue pengen jalan ke sini. Tapi ke tempat-tempat kecil, ketemu orang kecil, terus kayak wah ternyata ada yang lebih berat dari gue loh. Kok ada? Kadang-kadang malah gue sombong gitu. Kok ada yang masalahnya lebih berat dari gue? Kemarin gue rasa gue udah paling berat gitu kan. Jadi bersyukur jadinya kayak oh iya ya. Ternyata nggak melulu kita harus baik, harus mencapai ini, harus duit kita segini gitu. Ternyata dengan kita segini juga banyak kebaikan yang bisa kita kasih, banyak juga hal baik yang bisa kita dapat gitu. Wow, positif aja. Terlalu positif sih. Iya ya, gue ceritain tadi. Saking terlalu positifnya, percaya aja. Sangat terlalu positif thinking ya, jadinya akhirnya ya begitulah. Tapi kayak misalkan pernikahan itu berapa lama sih kemarin itu terakhir? 2 tahunan. 2 tahunan. Nah, after itu setelah kejadian itu lo ada perasaan kayak trauma gak sih untuk memulai suatu hubungan? Ya sebenarnya trauma gue 7 bulan waktu itu. Trauma. 7 bulan bahkan temen cewek aja gue gak punya. Even chat untuk ngobrol nggak punya gue. Pasti ada dong yang ngechat lo pada saat itu, tapi lo cuekin? Gak ada. Ada. Cuma ya emang temen gue dan tapi nggak ada ketemu, nggak ada chat. Nggak ada ya, gue ingat. Setelah 7 bulan tuh baru gue ingat gue punya teman cewek. Iya serius. Jadi lu mengurung diri atau gimana sih? Enggak sih, gue temenannya sama cowok terus. Oh sama jadinya cowok. Iya, soal hobi apa segala macam gitu-gitu doang. Oke, ini gue agak sedikit gemes sih dengan kasus lo ini ya gitu ya. Tapi ya
kayak gini loh, teman kita gitu loh. Dia nikahin teman kita juga, apa istrinya mantan istri teman kita. Ya secara misalnya gini loh, kayak teman makan teman lah kita lihat gitu kan. Ya zaman dulu gue pernah merasakan hal itu sakit banget gitu loh. Dan ini kan terjadi juga sama lu kan sampai akhirnya menikah gitu. Ajarin gue gimana sih bisa berdamai dengan keadaan kalau kondisi seperti itu? Wah, gue nggak tahu ya, nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Gak tahu ya, mungkin apa ya? Kan tiap orang divorce-nya mungkin berpisah sama pasangan atau apa beda-beda ya. Tapi kalau gue mikirnya ya berpisah itu bukan akhir dari segalanya sih. Ya, benar. Dan nggak harus benci juga. Kenapa dulu kita ketemu saling mencintai, kenapa pas misah kita harus saling benci gitu aja? Iya, memang benar seperti itu. Jadi ya tetap baik-baik aja hubungannya. Toh memang kita udah cari jalannya nggak ketemu. Ya udah. Tapi kalau soal temen makan temen ya, gua nggak pernah ngerasain ya. Jadi nggak tahu ya gimana. Gitu. Gak tahu, gue coba tanya yang lain dah. Coba tanya, temen gue ada yang pernah, tapi dia yang makan teman. Gak tahu deh. Gimana tuh? Maksudnya teman lo yang itu dia yang makan justru ya? Iya, banyak lah cerita. Di sini juga ada temen gue sutradara yang dia persis ceritanya sama kayak temen gue yang itu gitu, dimakan teman gitu. Ya, tapi kan gemes banget gitu loh, lo bisa melakukan hal itu gitu loh di dalam di lingkungan lo bisa. Iya, makanya kalau gue bingung ya sama orang kayak gitu, karena gue tidak akan melakukan ya, walaupun orang itu pasti sempat kita incer, bener gak? Oke, kalau gue sama nih, gue bilang tadi. Benar, misalkan ya, kan? Sorry ya, misalkan kayak tadi kita analogi ya, misalkan analogi, lo punya istri cantik misalkan, terus lo mau itu, gue seumur nggak akan gue tertarik secantik apapun. Atau gini deh, lo belum tahu itu bini gue, lo udah tertarik dan lo jomblo waktu itu. Besoknya ketemu gue, ini bini gue. Gue langsung blast, gue akan bisa melakukan itu, gue akan bye. Gue dimanapun pasti gue akan bilang, gue langsung mati rasa langsung. Mati rasa langsung, karena pertemanan itu lebih penting. Iya, lebih penting. Pas tau, oh ini bininya temen gue, wah happy gue ya, temen gue dapet bini secakep ini, wih keren gitu, malah gue bangga temen gue gitu. Ya harusnya kan seneng lah, maksudnya dan apa ya, yang kita bahas kan niat ngincernya ada lagi nggak, tidak dong, dan apalagi untuk kepikiran mendekati nikah iya, atau kan? apa, dia sewajarnya seancur-ancurnya kita itu wajar ya, kita bersikap kayak gitu manusiawi. Wajar banget, manusiawi banget, dan itu yang benar seperti itu harusnya. Tapi toh kita tidak bisa menahan hasrat sekalipun. Betul. Lu sabar. Hah? Sabar gitu loh, maksud sabar. Gua. Iya dong. Tunggu lah berapa tahun kemudian gitu kan. Bener nggak? Bener dong. Lu pikirin gak sih sahabat lo, perasaan sahabat lo sendiri gitu loh. Bener. Ya kan kalau gitu seperti itu ya. Kalau bisa kita lebih, kalau saya kayaknya sih ini lebih ke kedewasaan ya sih. Menurut gua iya ya. Tapi lu setuju gak sih? Kok pernah dengar kedewasaan dibentuk dari pengalaman atau kedewasaan dibentuk dari umur? Pengalaman kan? Pengalaman. Kalau umur banyak kok. Tapi sekarang gue rada terbantahkan juga sama itu. Kenapa? Ada teman gue yang pengalamannya jauh di atas gue, tapi ternyata kedewasaannya tidak juga gitu. Iya sih. Itu kenapa ya? Mungkin dia pengalaman yang dia bilang. Lo pasti pernah ketemu juga dong? Ada. Maksudnya pengalaman. Misalkan cowok bisa melakukan hal yang tidak baik ke istrinya atau apa, mukul atau apa gitu-gitu. Tapi umur dia di atas lo dan pengalaman nikahnya di atas lo gitu. Ya kan? Banyak kan? Jadi apa itu? Yang udah tua-tua, tapi apa maksudnya umurnya di bawah gue apa di atas gue? Di atas lo. Berarti umur ya, lo ngomongin umur nih ya? Pengalamannya? Pengalaman umur di bawah gue kan. Kalau buat pria ya terutama. Kalau gue buat pria sih satu, ya antara kalau bilang umur atau pengalaman, kayaknya itu kayak nggak bisa dipisahkan. Nggak, apakah dari dia bersikap, apakah dari dia udah bisa nggak pusingin masalah dia, udah bisa apa gitu? Nggak, kalau gue kedewasaan itu dari sikap. Dari sikap gimana lo sabar ngadepin masalah. Iya, lo hadapin masalah, bukan lari dari masalah. Ya kan, lo ngadepin masalahnya itu bagaimana, lo nggak kabur dari masalahnya, terus bagaimana lo untuk menyelesaikan masalah itu. Betul.